Ini permasalahan soal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Kenapa sih? Kenapa harus ditunda? Sebenarnya bukan penundaan. Komisi 2 tidak pernah menunda. Tapi kami mendengarkan apa yang menjadi masalah dalam rekrutmen ini. Kemudian kita memberikan limitasi batas waktu. Oke, berarti di 2026 itu limitnya? Limitnya. Bukannya harus dilantiknya Maret 2026. Itu limit terakhir, masalah ini harus selesai. Jadi kan katanya kan masih ada tahap 2, masih ada perbaikan data segala macam. Nah, sehingga kita buat kapan kamu sanggup terakhirnya? Awalnya mereka mengatakan di 2026 pertengahan. Ya kami bilang tidak bisa, jangan kelamaan, tidak memberikan kepastian. Makanya bahasa saya, apakah kita tega membiarkan orang 15 tahun tanpa ketidakpastian? Apalagi tanpa gaji. Yes. Nah itu kan menjadi masalah. Akhirnya diputuskan itu. Kenapa Maret? Artinya itu batas akhir dari triwulan pertama di 2026 harus selesai semua. Jadi bukan dilantiknya Maret 2026. Artinya Kementerian Pan-RB dan BKN punya waktu yang panjang untuk menyelesaikan permasalahan dan tidak harus di Maret 2026. Kalau Desember selesai, kalau di Juli ini selesai, silakan dilangkah. Berarti itu artinya bisa diselesaikan secara bertahap ya? Iya betul. Makanya kita tidak memberikan batas akhir itu harus dilantik di batas akhir, enggak. Batas akhir penyelesaian. Seperti PNS, CPNS itu kemarin maunya sama Maret 2026 bro. Kami bilang apa lagi masalahnya? Hasil dari rapat komisi kan tidak ada masalah lagi. Tinggal masalah penerbitan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Yes. Yang sampai hari ini belum selesai. Ini yang jadi bukan masalah. Kalau mau dilantik bulan April ini masalahnya belum, prakteknya belum selesai, NIP-nya belum dibuat. Jadi gini, dalam rapat itu Menpan RB mintanya dan BKN itu Maret 2026. Seluruhnya sama. Komisi 2 tidak mau gitu. Makanya pertanyaannya kemarin, ketika CPNS itu sudah hampir selesai, loh kenapa ditunda lagi? Nah, akhirnya disepakati mereka sanggupnya kapan? Cetuslah kata-kata Oktober. Makanya kita tetapkan maksimal paling lambat 1 Oktober 2025 untuk yang CPNS. Untuk yang P3K karena yang tahap 2 aja belum jelas kapan ujiannya, mereka nggak berani majukan itu. Akhirnya di 2026. Karena nanti berkaitan juga dengan P3K paruh waktu. Yang tidak lolos, tidak dapat formasi, tetap menjadi P3K paruh waktu dan harus dibuatkan NIP. Berarti ini R2 dan R3 itu? Kalau kurang lebih begitulah. Banyak daerah itu berangan-angan dan bercita-cita bahwa ini dibiayai oleh pusat. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah pusat tidak bisa membiayai semuanya. Itu artinya kalau mungkin yang P3K penuh waktu bisa, tapi yang paruh waktu belum tentu. Itulah dikembalikan nanti ke daerah belanjanya. Kalau ada daerah mengatakan kami tidak menganggarkan lagi, itu pasti salah. Ketika dia sudah mengajukan formasi, dia harus menganggarkan belanja administrasi umum untuk formasi tersebut. Artinya uangnya sudah ada. Kemudian untuk yang P3K paruh waktu yang tidak bisa dimajukan menjadi nanti penuh waktu, itu biasanya sudah disiapkan anggarannya di belanja barang dan jasa. Kalau sampai pemerintah daerahnya tidak menganggarkan itu, berarti pemerintah daerahnya yang kelewatan tidak memperhatikan nasib mereka. Ya harapan saya sekarang benar-benar Bu Menpan RB, Bu Rini, Pak Tito, Pak Zudan bisa duduk semeja mengeluarkan surat itu ke daerah, sehingga surat keputusan bersama itu agar daerah menganggarkan itu. Mumpung hari ini kan sejak ada Inpres efisiensi dari Pak Prabowo dan pelantikan calon kepala daerah yang baru, ini Pak Depdagri mengizinkan daerah untuk merevisi APBD-nya. Berarti ada kemungkinan di situ. Ini bukan kemungkinan, ini sudah jadi pintu masuk untuk menganggarkan untuk kawan-kawan P3K di daerah. Dan tinggal sekarang bagaimana kepala daerah di lapangan peduli nggak sama mereka. Kalau yang sudah dibelanja administrasi umum tinggal digeser ke belanja barang dan jasa. Tapi kemarin Bapak sempat menyentil kalau sebenarnya untuk belanja barang dan jasa itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Makanya perlu surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk diizinkan menggunakan ini sampai dengan selesai penataan P3K. Berarti harusnya di 2026 di Maret itu kekuatannya harus maksimal sudah selesai. Semuanya ya. Jadi itu batasnya teman-teman ya. Bukan akan dilantik di Maret 2026, tapi batas maksimalnya di situ. Ya, artinya kemungkinan kawan-kawan di Menpan RB dan BKN salah menafsirkan, atau mereka mencari amannya selesainya di situ. Ya kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas di komisi semangatnya ada itu batas akhir maksimal
bukan waktu pelantikan diserentakkan di sana. Oke. Kami tidak menutup pelantikan tidak serentak. Ketika masyarakat mulai ribut-ribut, ketidakpastian segala macam, akhirnya kami undang rapat Menpan RB. Ada apa sih masalahnya? Yes. Itu. Ini kan karena aspirasi masyarakat, makanya kita undang Menpan RB. Mulailah cerita masalah, ada kesulitan menerbitkan pertek, jumlah peserta yang lebih dari 1,7 juta orang. Hal-hal teknis lah yang dibahas kemarin. Oke. Nah, kemudian kepala BKN juga baru dilantik kurang lebih 1,5 bulan. Masalah di dalam BKN banyak, anggaran tiba-tiba terkurangi. Jadi mereka seperti sedang mencari format penyelesaian. Nah, dari situ kami melihat, udahlah kita lihat batas akhirnya kapan ini. Kalau P3K karena 2 tahap, mereka beraninya di 2026. Itulah saya bilang, kalau PNS kan nggak ada masalah, paling tinggal penerbitan persetujuan teknis dan penerbitan NIK. Sekitar orang 200 beberapa ratus ribu orang. Oke, itu yang dikejar dulu. Gue bilang karena tidak ada masalah, ya itu yang dikejar dulu. Kapan? Hitung, muncullah kalimat Oktober 2025. Oke. Ya sudah, ke DPR Komisi 2 itu sebagai batas akhir penyelesaian. Berarti 2025 di Oktober itu untuk Batas CPNS. akhir CPNS. Batas akhirnya. Karena memang tidak ada masalah lagi. Yes. Tinggal sekarang menyelesaikan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Nah, itu tinggal kemampuan dari BKN menyelesaikan masalah itu. Oke. Berapa lama dia mengeluarkan pertek? Karena pertek itu per orang. Oh ya, ini kerja administrasi. Nah ini, ya mungkin karena BKN kemarin baru ganti kepala, kemudian ada rekonstruksi anggaran ini, mungkin mereka lagi mencari format penyelesaian yang lebih cepat. Oke. Nah sehingga mereka minta mundur. Tapi sampai kapan? Nggak mungkin minta mundur sampai nggak jelas. Awalnya mintanya Maret 2026, sama dengan P3K. Wah nggak bisa, ulang. Akhirnya itulah Oktober. Kawan-kawan di komisi sepakat Oktober. Jadi Oktober jangan dimaknai sebagai itu adalah tanggal pelantikannya, bukan. Itu batas akhir penyelesaian. Oke. Sehingga Bu Menpan RB maupun Kepala BKN ya harus berpikir bagaimana sebelum tanggal tersebut selesai. Jangan. Tapi ini kan ada kebudayaan, ada budaya kita ini. Kalau dikasih batas akhir itu ya dikerjain sampai akhir. Dipepetin. Mungkin ya kebiasaan. Saya lebih senang menyelesaikan pekerjaan di akhir daripada di awal. Jadi nabung kerjaan nanti di ujungnya panik kan begitu. Ya. Bahkan ya dalam beberapa rapat kerja kan sudah ditanyakan, beberapa kawan di Komisi 2 sudah menanya kapan mau PP-nya keluar. Dalam jawabannya kan selalu sedang diselesaikan. Tapi sebenarnya apa sih Pak dari permasalahan sampai belum hadirnya PP itu? Nah nggak tahu kita. Belum ada jawaban juga dari. Belum ada jawaban dari kementerian. Oke. Karena kita bukan menteri ya, jadi kita nggak bisa jawab. Oh oke deh, baik. Undang ASN 2023 itu mencoba mengakomodir seluruh permasalahan. P3K akhirnya muncullah P3K paruh waktu. Kenapa? Karena tidak semua tempat bisa membuka formasi. Kalau orang-orang yang tidak dapat formasi di 2024, mereka harus berhenti jadi tenaga kerja non ASN. Saya nggak bicara honorer, kita tenaga kerja non ASN. Berhenti semua. Berapa juta orang? Yes. Kalau kemarin hitungan BKN dari pangkalan datanya 890.000 orang akan berhenti kerja semua. Ini kan masalah. Hampir 1 juta jiwa kehilangan pekerjaan gara-gara aturan. Makanya di aturan 2003 mengakomodir mereka tenaga kerja non ASN yang tidak dapat formasi menjadi P3K paruh waktu agar bisa tetap dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, makanya kemarin juga saya usulkan kepada Menpan RB kalau ada pembukaan formasi P3K lagi diutamakan yang paruh waktu, terutama ketika pemerintah daerah sanggup untuk menambah anggaran formasi P3K. Makanya saya minta nanti kalaupun ada penambahan formasi, beberapa kawan juga sama nadanya, itu yang diutamakan yang paruh waktu tadi. Untuk bisa disesuaikan. Untuk bisa disesuaikan, akhir formasinya mereka hanya bertarung dengan sesama paruh waktu. Oke. Tapi kalau kemungkinan kebijakan, ada banyak yang nanya, apakah ada kebijakan afirmasi lagi? Nah ini sampai hari ini belum kita bisa jawab, karena undang-undang ASN-nya tidak mengatakan seperti itu, hanya menyelamatkan mereka agar bisa tetap kerja dan digaji. Kemudian kenapa sih di pemerintah daerah tidak semuanya mengajukan formasi? Ini juga banyak pertanyaan. Semuanya lain pun soal BKN. Enggak. Kita sudah pertanyakan kepada Menpan RB dan BKN untuk formasi diserahkan oleh daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
Artinya berarti daerah itu belum memiliki kemampuan. Iya, karena dia tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup, dia tidak berani mengajukan formasi. Oke, jadi udah terjawab ya. Kalau permasalahan-permasalahan di 2026 itu batas maksimalnya. Artinya sebelum itu harusnya BKN Menpan RB sudah bisa menyelesaikan semuanya. Ya, catatannya kita nunggu juga instruksi Presiden, karena Bu Menpan RB sudah ketemu Pak Presiden. Ya mudah-mudahan ada solusinya biar mempercepat proses ini semua. Ya kita berharap Pak Prabowo sebagai Presiden kita memahami kondisi yang ada, sehingga ada respon yang baik untuk kita semua. Oke, Pak, terakhir, dengan kondisi seperti ini, kepercayaan masyarakat ini udah menurun. Pastinya dengan berbagai harapan-harapan yang harusnya terjadi di 2025 akhirnya berubah, kepercayaannya mulai menurun. Dari Komisi 2 sendiri untuk memastikan kalau tidak akan ada lagi nih perubahan, semuanya on straight dengan jadwal dan ketentuan. Apa yang ingin ditekankan ke? Ya makanya kan saya selalu bilang ada ketakutan di antara kawan-kawan yang sudah lulus CPNS terutama, ini bakal berubah lagi karena diundur ini. Makanya saya kemarin di dalam rapat kerja, transparansi itu yang utama, agar jangan ada orang yang mengatakan kok saya lulus, saya sudah dinyatakan diterima, tahu-tahu formasi saya hilang. Nah, ini transparansi, ini yang diutamakan. Kemudian kita juga minta pasti dalam setiap kesempatan rapat evaluasi, kita evaluasi. Saya akan minta kawan-kawan komisi untuk rapat kembali dengan BKN dan Menpan RB mungkin 3 bulan lagi. Update kerja di sampai apa sih? Kita kan mau tahu, jangan sampai nanti udah kita kasih ini, ya rupanya nggak dikerjakan. Nah inilah, tapi kita harus bicara, saya kan nggak bisa sendiri karena ini kan komisi. Secara komisi secara keseluruhan. Artinya kita akan mengajukan pada pimpinan komisi melakukan evaluasi dari hasil rapat kemarin beberapa bulan ke depan. Mungkin sekarang Maret, April, akhir Mei sudah kita rapatkan lagi. Oke, berarti di masa sidang selanjutnya kita lihat bagaimana selesainya sampai di mana. Oke, jadi kita tunggu kepastiannya seperti apa ya. Semoga ada angin sejuk dari Pak Presiden dengan permasalahan ini bisa terselesaikan. Kita juga bisa diangkat semua baik CPNS maupun P3K di waktu yang tepat. Ya semoga sebelum batas maksimalnya tadi untuk CPNS di Oktober 2025 dan P3K di Maret 2026. Terima kasih Pak Giri.